فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang keempat, masih berkaitan dengan fadlul ilmi wa ahlih. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa waffaqah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Hadis ini akhwan, setelah kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agama. Kemudian tentang keutamaan menempuh jalan demi kita bisa paham terhadap agama kita. Karena untuk bisa paham terhadap agama, tidak mungkin kita hanya sekedar duduk santai-santai. Nah, kita butuh menempuh jalan, baik itu jalan yang memang nyata kita tempuh dengan kaki-kaki dan kendaraan kita, maupun jalan yang sifatnya maknawi, dengan murajaah, dengan belajar, dengan menghafal. Ini jalan untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka di hadis yang ketiga pada bab ini dibawakan tentang keutamaan majalisul ilmi yang kaki-kaki kita diarahkan ke sana. Sehingga kalau kita perhatikan semua perkara akhwan yang berkaitan dengan ilmu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki pahala di sisi Allah mulai dari awal sampai akhirnya, dan bahkan terus menerus ketika dia mendapatkan ilmu, beramal dan menyebarkan. Ketika matinya pun dia tidak akan berhenti mendapatkan keutamaan demi keutamaan yang mengalir, dan di saat dibangkitkan menghadap Allah, ilmu pun menyertainya. Maka yang seperti ini akhwani fillah, sepantasnya bagi setiap muslim yang menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bersemangat dalam meraihnya. Sehingga dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala dalam ta'liq beliau ketika dulu beliau membahas kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau tegaskan, aruni fi hadhihi al-azminah ma yu'aridu talab al-ilmi la yujad. Datangkan kepadaku sesuatu di zaman ini yang bisa menandingi keutamaan menuntut ilmu, tidak akan didapati. Wabil akhas talabul ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus menuntut ilmu kitabullah serta menuntut ilmu tentang sunnah-sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam.
Dan dua perkara ini ikhwan yang hendaknya kita kerahkan daya upaya untuk bisa mendapatkannya, ilmu tentang kitabullah dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, alladzi syana alaihi a'daul Islam, yang musuh-musuh Islam mencaci makinya, memperburuk citranya. Orang yang menuntut ilmu agama dicaci maki, dicemooh, diolok-olok, diperburuk citranya. Dan ini bahkan tidak hanya dari musuh-musuh Islam, terkadang dari masyarakat kaum muslimin sendiri yang notabene mereka menisbahkan diri kepada Islam, mencibir pemuda-pemuda yang konsentrasi dalam mempelajari agama Allah. Bagaimana masa depanmu nak kalau belajar agama saja? Bagaimana nanti kamu mau ngasih makan anak dan istrimu kalau mondok menuntut ilmu agama? Seakan-akan yang memberikan rezeki dan menjadi tolak ukur seorang mendapatkan rezeki adalah ijazah dan titelnya. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala semata yang membagi. Nah, dan cemoohan-cemoohan yang tidak asing bagi kita, bagi mereka-mereka yang mau menuntut ilmu agama. Nah, wallahi ma huwa illa ib'adun nasi an dinihim wa naqlatuhum ila dhaya. Dan demi Allah, sungguh yang demikian itu semua upaya dari musuh-musuh Allah mengolok-olok, mencemooh agar kita semua menjauh, manusia menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pemudanya enggan untuk mempelajari, maka akan terjauhkan dari agama dan menjadi sasaran empuk bagi orang-orang kufar wal musyrikin untuk memasukkan racun-racun syubhat mereka dan fitnah syahwat mereka. Demikian pula untuk memindahkan kaum muslimin menuju kepada kesesatan wal iyadu billah. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ikhwan semuanya memiliki nilai di sisi Allah. Naam, mulai dari yang menulis, yang menyalin, yang menyebarkan, semuanya. Nah, sekarang pada hadis ini khusus berkaitan dengan keutamaan majlis ilmu itu. Majlis yang di situ kita duduk untuk menuntut ilmu, baik setelah itu dia mendapatkan ilmu atau tidak. Setelah itu dia sudah menghafal atau belum. Nah, majlis tersebut tetap akan apa? Akan ada keutamaan yang dia rasakan biiznillah tabaraka wa taala. Dengan syarat tadi, awal dia melangkah memang untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang dimaksud dengan buyutullah ay masajid. Yang dimaksud dengan rumah Allah adalah masjid, yang merupakan tempat di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Nah, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Ini sifat dari kaum yang mereka itu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mudarasah, mereka mempelajarinya, berusaha untuk mempelajari dengan sesama mereka. Apakah itu mempelajarinya? Mulai dari cara membacanya, bahkan mulai dari mengenal huruf-hurufnya, masuk dalam keutamaan ilmu. Jadi jangan seorang merasa rendah, jangan seorang merasa kecil ketika dia hanya mengajarkan alif ba ta,
Bahkan itu merupakan ilmu dasar yang tidak akan mungkin ilmu-ilmu yang lain bisa didapat. Sehingga keutamaan akan sangat banyak dia dapat kalau ikhlas dalam mengajari anak-anak abatatha. Kenapa? Karena akan terus dipakai. Akan terus dipakai. Maka para ummahat, para aba, jangan sampai meremehkan perkara ini, mengenalkan mereka huruf-huruf hijaiyah. Nah, karena ini bagian dari ilmu nafi', bagian dari mudarasah. Nah, tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak akan bisa kita membacanya dan mempelajarinya kalau tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, siapa saja yang berkumpul di Masjid Allah untuk mempelajari kitabullah, membacanya dan masuk di dalamnya, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara umum, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Keutamaan pertama dari majelis ilmu, turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan melingkupi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pakaian akhwan yang menyelubungi tubuh kita. Maka diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wa ghasyiyatuhumur rahmah, di mana rahmat tersebut melingkupi dari semua sisi. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, yaitu memuji. Allah akan puji-puji mereka di sisi makhluk-makhluk yang dekat dengannya, yaitu para malaikat. Berarti di sini ada 4 keutamaan majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhwan, nuzulus sakinah, turunnya ketenangan. Dan yang dimaksud dengan as-sakinah di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, as-sakinah fa'ilah minas sukun wa huwa tuma'ninatul qalbi wastiqararuh. Ini as-sakinah, tuma'ninatul qalbi wastiqararuh, yaitu tuma'ninahnya hati, tenangnya hati, dan tetapnya hati tersebut tidak terjadi gejolak, tidak seorang bimbang, tidak dihantui dengan kegalauan. As-sakinah, hatinya tuma'ninah dan mustaqir, hatinya tetap kokoh. Nah, dan asal tuma'ninah ini di dalam hati seseorang kemudian nampak bias-biasnya akhwan dalam anggota-anggota badannya. Nah, dan beliau juga mengatakan wa aslu sakinati hiya tuma'ninah wal waqar wa sukun alladhi yunziluhu Allahu fi qalbi 'abdihi 'inda ittirabih min shiddatil makhawif wa la yanza'iju ba'da dhalika lima yaridu alaih. Asal dari as-sakinah ini adalah ketenangan dan kewibawaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam hati-hati hambanya ketika guncang. Ya, ketika guncang diberi ketenangan sehingga tuma'ninah, kemudian kokoh. Min syiddatil makhawif, ya, guncang karena apa? Karena kuatnya hal-hal yang menakutkannya. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah pada hati akhwan, fala yanza'iju ba'dahu lima yaridu alaih, maka dia tidak akan lagi bergejolak, tidak akan lagi goncang terhadap hal-hal yang mendatanginya. Ini hati yang diberi sakinah oleh Allah, bahkan di saat-saat yang paling genting pun tetap dia tenang dalam menghadapinya.
wa yujibu lahu ziyadatal iman wa quwwatal yaqini was sabat, dan mesti adanya sakinah tersebut akhwan, di antara efek positif dari adanya sakinah adalah apa? Mesti adanya tambahan keimanan dan kuatnya keyakinan serta kekokohan. Sehingga akhwan, siapa yang ingin sabat, siapa yang ingin yakinnya kuat, siapa yang ingin imannya terus menerus bertambah, maka jangan menjauh dari majlis ilmu. Karena ini keutamaan yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Jangan dikira sakinah cuma sekedar tenang, adem ayem, taib, yang penting sudah ada makanan di rumah. Tapi lebih dari itu, as-sakinah yang Allah turunkan di majlis ilmu sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu tumakninah yang ada di hati, kemudian kekokohan yang ada di hati sehingga tidak goncang terhadap apa-apa yang mengganggunya, dan menjadikan semakin bertambah keimanan dan keyakinan serta kekokohan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan akhwan, turunnya sakinah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada kaum mukminin ketika mereka dipenuhi dengan kegalauan. Taib, ketika Nabi hijrah dan bersembunyi di Gua Thur, bagaimana galaunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada beliau, pada Abu Bakar, sehingga Nabi kita Muhammad bisa menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada perang Hunain, ketika pasukan kaum muslimin dihujani panah dan kocar-kacir, Allah Subhanahu wa taala juga setelah itu turunkan sakinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun dari kendaraannya, kemudian memanggil kaum muhajirin dan kaum ansar, akhirnya mereka kembali kokoh hatinya. Tapi apa? Setelah adanya tadi, nah, setelah mereka diuji, tapi kemudian Allah berikan anugerah dengan turunnya sakinah, setelah itu bisa tenang kembali. Nah, makanya sakinah ini perkara yang sangat penting, kawan. Sehingga disebutkan pertama kali dari keutamaan majlis ilmi. Adapun keutamaan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Naam, wa hiya an taghsyahum kama yaghshal libasu labisah. Diungkapkan dengan ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu rahmat tersebut meliputi orang-orang yang berada di majelis ilmu seperti pakaian itu meliputi orang yang memakainya. Pakaian kan meliputi semua sisi tubuh kita, tertutupi. Nah, dan dengan dilingkupinya mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercapai kebaikan yang sangat banyak. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan pengampunan. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka akan semakin dinaikkan derajatnya. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, karena tidak akan mungkin seorang masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan rahmat dari Allah. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga kalau mengandalkan amalannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku dengan rahmat darinya dan keutamaan darinya. Jadi seorang masuk ke dalam surga semata-mata dengan apa, Muhammad Raka?
Naam, semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, wa haffadhumul malaikah, dan mengelilingi mereka para malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan malaikat-malaikat yang banyak untuk mencari-cari majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Kapan saja mereka mendapati majelis seperti itu di muka bumi ini, mereka memanggil satu sama lain, halummu ila hajatikum, ayo ke sini menuju ke kebutuhan kalian. Kemudian mereka mengelilingi orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut sebagai apa? Bentuk ikram, bentuk pemuliaan terhadap orang-orang yang bermajelis ilmu. Baik. Maka kalau malaikat memuliakan akhwan, terus bagaimana kita kok meremehkan? Tidak pantas. Tapi sepantasnya untuk betul-betul kita memuliakan majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ridwan bima yasna, karena malaikat ridha dengan apa yang mereka perbuat. Dan ini melazimkan bahwasanya malaikat akan mendoakan kebaikan bagi para pemakmur majelis ilmu. Alhamdulillah. Adapun keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka, yaitu Allah akan puji mereka di sisi makhluk-makhluknya yang dekat dengannya, yaitu di sisi para malaikat. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka-mereka yang bermajelis ilmu di sisi para malaikat. Maksudnya adalah yudhiru fadlakum lahum wa yurihim husna amalikum wa yuthni alaikum indahum, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan keutamaan kalian di sisi para malaikat, dan Allah akan perlihatkan bagusnya amalan kalian dan memuji kalian di sisi para malaikat. Nah, dan tentunya perkara ini akhwan bukan perkara yang remeh. Manusia saja terkadang berupaya sekuat tenaga rela untuk mengorbankan apa yang dimilikinya demi mendapatkan pujian orang yang dia kagumi, demi mendapatkan pujian orang yang dikaguminya. Dan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mendapatkan pujian Allah, tidak perlu sedih ketika dicemooh orang. Ketika seorang mendapatkan pujian dari Allah, tidak perlu kemudian bergeming dari jalan tersebut karena ada orang-orang yang mengomentari dengan komentar-komentar yang buruk. Karena kita yakin jalan ini jalan yang hak, jalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis rawahu Muslim. Terkumpul dalam hadis ini keutamaan yang agung dari keutamaan majelis ilmu. Nah, dan itulah majelis zikir, Pak. Sebagaimana ditekankan oleh para imam bahwasanya majelis zikri dalam hadis itu yang banyak, nah, yang dimaksud adalah majelis ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Hajj rahimahullah ta'ala, qala ulama'una rahimahumullah, az-zikru wal majalis al-madhkurat fi hadhihi al-ahadith majalisul ilmi. Baik, zikir demikian pula majelis-majelis yang disebutkan pada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan majelis zikir. Yang dimaksud adalah majelis-majelis ilmu. Wahiyya majalisul halali wal haram, yaitu majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram. Hal yajuzu aw la yajuz, apakah boleh atau tidak boleh. Kaifa yatawadda, bagaimana berwudu.
wa ma yajibu fihi wa ma yusannu wa yustahabbu wa yukrahu wa yamtani', apa yang wajib, apa yang disunahkan, apa yang dibenci, apa yang dilarang, dan seterusnya. Ini semuanya masuk dalam cakupan majalisul dzikri. Naam. Dan itu yang juga ditegaskan oleh Atha rahimahullahu ta'ala, majalisul dzikri hiya majalisul halali wal haram. Kaifa nashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliq wa tahuj wa ashbaha dzalik. Majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dengan cara yang syar'i, bagaimana engkau menjual, bagaimana engkau salat, bagaimana engkau puasa, bagaimana engkau menikah, bagaimana mentolak, bagaimana haji, dan yang semisalnya. Jadi bukan maksudnya dengan majelis zikir adalah majelis-majelis seperti yang diadakan oleh orang-orang sufi. Mereka berkumpul dengan zikir-zikir berjamaah, kemudian menghitung zikirnya dengan kerikil ataukah dengan mutiara-mutiara tasbih. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang demikian itu adalah majelis mubtada'ah, majelis-majelis bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Berarti dari hadis ini kita bisa menyimpulkan faidah terpenting, ikhwan. Yang pertama tentang keempat keutamaan majelis ilmu, antum harus bisa menyebutkannya. Apa itu sakinah, kemudian rahmah, dan makna hafathumul malaikah, serta makna wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang kedua, bahwasanya keutamaan tersebut bagi keutamaan yang pertama kali masuk adalah apa? Mereka yang bermajelis ilmu di masjid. Sebagaimana nas dalam hadis ini. Nah, yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara hal yang disayangkan ketika masjid-masjid dikosongkan dari majelis ilmu kemudian berpindah ke madrasah-madrasah belaka, sehingga belajar ilmu di luar masjid hanya digunakan untuk salat, tidak digunakan untuk bermajelis ilmu. Faedah ketiga, ikhwan, di sini juga menunjukkan keberkahan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu di masjid dibandingkan yang menuntut ilmu di luar masjid, karena terkumpul banyak pada mereka keutamaan. Walaupun seandainya menuntut ilmu di luar masjid, apakah ada keutamaan? Jelas, apabila yang dituntut adalah ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan yang didapat karena masih berkaitan dengan ilmu. Tapi untuk mendapatkan kesempurnaan keutamaan dalam hadis ini, maka tentunya beda. Baik. Sehingga majelis yang seperti ini selayaknya kita semua, ikhwan, jangan sampai bagian dalam hidup kita sedikit tentangnya, tapi berusaha untuk mengambil bagian yang terbanyak dalam bermajelis ilmu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan hadis ini, ikhwan,
sebenarnya keluar dari syarat kitab ini, karena awalnya saya ingin menulis yang cuman dua baris saja maksimal, cuman karena pentingnya sehingga dicantumkan, karena hadis ini penting sekali berkaitan dengan keutamaan ilmu sehingga dicantumkan di sini. Maka bagi yang kecil-kecil mungkin bisa dibagi 2 kali pertemuan untuk menghafalnya. Apabila bisa menghafal dalam sekali pertemuan maka khairun katsir, tapi dilatih. Nah, adapun antum insyaallah mudah para talabatul ilm. Nah, demikian pula bagi aba, ya dicicil kalau memang terlalu panjang. Yang penting dipahami betul-betul dan kita berusaha menghadirkan dalam setiap kita hadir di majelis ilmu keutamaan tadi, ikhwan. Saya bermajelis ilmu, hadirkan harapan untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah, kemudian doa-doa para malaikat dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.